dengan berbagai metode, yaitu metode Castigliano, kemudian metode Huber satuan atau unit method, menganalisis berbagai macam struktur yaitu balok dan portal ya, serta truss, kemudian menganalisis garis pengaruh, benda bergerak akibat garis pengaruh. Nah, mungkin itu yang gambarannya. Nah, masuk ke kerangka ilmu dasar dari analisis struktur, yaitu di semester pertama mungkin akan sudah dibahas ya, sudah diberikan juga materinya terkait dengan ilmu dasar sains. Ini juga dasar-dasar dari perhitungan kan ada di fisika dan matematika ya. Kemudian statika dan mekanika bahan dengan perkuatannya dari kalkulus matematika dasar ya, matematika dasar 1-2, sehingga bisa menentukan rumus-rumus mekanika statika yang mereka bahas. Kemudian di sini semester 3 ada struktur statis tertentu dan akan dibahas juga nanti di semester depan untuk struktur statis tertentu. Nah, kemudian di semester selanjutnya ada pelajaran struktur beton dan struktur baja. Kemudian ada dinamika struktur dan rekayasa gempa. Dan terakhir yaitu perencanaan struktur bangunan sipil. Nah, untuk semester ini kita akan bahas mengenai defleksi dan perpindahan titik pada struktur balok dan rangka, balok dan portal ya, serta rangka batang. Di mana metode yang digunakan yaitu metode Castigliano method, virtual, double integration, domain area method, conjugate beam. Kemudian untuk yang trustnya yaitu Castigliano dengan virtual load method. Kemudian di sini ada analisis struktur statis tertentu yang akan dibahas di selanjutnya ya, yaitu analisis struktur pada framing beam 1-3 sama seperti analisis struktur statis tertentu dengan metode yaitu force method, slope deflection equivalent method, kemudian moment distribusi dan force method untuk struktur rangka ya. Kemudian capaian yang diharapkan atau nomor akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa dapat menjelaskan prinsip kerja dan energi dalam perhitungan deformasi struktur. Kemudian subpokok bahasan yang akan kita pelajari mengenai prinsip dasar metode energi, kerja dan energi, prinsip konservasi energi, virtual work, dan aplikasi kerja maya. Kemudian ada textbook atau referensi yang bisa digunakan dalam mata kuliah ini, yaitu structure analysis edisi ke-8 dari Hibbeler. Ini contohnya ya, bukunya seperti ini covernya. Kemudian ada fundamental of structural analysis. Nah, ini saya sudah berikan alamat drive-nya ya, jadi kalian bisa download untuk masuk ke defleksi ya, tadi sudah bahas tadi untuk bahasa itu sudah kayak bahas mengenai defleksi dan perpindahan. Nah, untuk defleksi of structure can occur from various source seperti beban luar ya. Jadi dan itu pun dapat terjadi dari berbagai sumber atau dampaknya dari berbagai sumber seperti beban eksternal, beban lainnya ya, seperti temperatur atau suhu,
suhu dari luar, misalnya ada perbedaan suhu antara struktur dan lingkungan luar yang mengakibatkan efek. Kemudian ada juga dari efek tersebut bisa menimbulkan defleksi atau perubahan bentuk pada bentukan ya. Kemudian adanya atau akibat dari fabrikasi arah, kesalahan dalam fabrikasi, serta penurunan pada bangunan. Penurunan yang tidak seragam akan menimbulkan defleksi pada bagian dalam desain, defleksi harus dibatasi agar memberikan integritas dan stabilitas pada struktur atas dan mencegah retak dari bahan kaku yang terpasang seperti beton, plaster atau kaca ya. Jadi dalam mendesain satu struktur bangunan itu landusan itu harus mempunyai batasan atau diberikan batasan berapa sih minimal, standar minimal untuk menentukan balok terhadap beban dasar eksternal. Sehingga dari ini kita bisa menentukan displacement. Jadi before the slope or displacement of a soil beam or often helpful to sketch the reflective set. The selector will use in order to partially check the result. Jadi sebelum pemiringan atau perpindahan satu titik pada balok atau bisa ditentukan, maka perlu adanya bantuan untuk membuat sketsa dalam bentuk yang defleksinya itu seperti apa, pembelokannya, kemudian ada perpindahannya. Jadi bisa dicek apakah beban yang ada pada struktur tersebut mengakibatkan perpindahan atau defleksi atau belok ke arah mana, ke arah bawah, ke arah atas, dan seterusnya. Perpindahan misalnya ke samping, kiri, kanan, atau atas. Jadi perlu ada gambaran secara secara sketsa ya. Jadi perlu adanya sketsa untuk mengetahui apakah beban tersebut mempengaruhi efisiensi dari struktur yang sebelumnya. Kemudian di deflection diagram design the elastic curve of point which define the displaced position of the centroid of the cross section along the member. Untuk berdasarkan yang sebelumnya tadi adanya sketsa ya. Nah, diagram defleksi ini jadi sketsa tersebut sebagai diagram. Diagram defleksi ini mewakili analisis kurva titik yang mendefinisikan perpindahan posisi berat penampang bersama para batang atau anggota dari frame ya, maksudnya frame tersebut. Nah, ini contohnya misalnya ada satu buah frame atau batang ya, di situ bentuk simple beam dan struktur cantilever, di mana pada struktur tersebut ada beban yang berada pada batangnya, yaitu arahnya atas dan bawah, P1 dan P2 ya. Nah, berdasarkan beban tersebut, beban eksternal tersebut, maka akan dibuat sketsa atau diagram untuk menentukan defleksi atau diagram dari akibat dari beban berbentuk momen diagram dengan arah yang ke atas dan ke bawah. Kemudian ada defleksi curve akibat dari gaya tersebut. Jadi seperti itu ya. Jadi ada sketsa untuk mendefinisikan atau menentukan perpindahan dari sebuah titik yang ada pada frame atau batang tersebut. Nah, kemudian dari struktur ini diketahui bahwa
untuk menentukan momen dan perpindahan ini diakibatkan oleh adanya posisi perletakan yang mempengaruhi inflection atau defleksi dari batangnya ya. Nah, untuk peletakan yang ada pada struktur pada umumnya ini ada beberapa peletakan, yaitu peletakan membentuk jenis roll, kemudian peletakan jenis sendi atau pin, dan peletakan speed ya, dengan adanya perpindahan momen, kemudian ada rotasi. Nah, untuk posisi pada pertemuan antar batang atau titik buhul ini bisa dalam bentuk fixed connect joint atau pin connected joint, jadi jepit atau sendi ya, untuk perilisan antar titiknya. Kemudian terkait dengan beban atau beban yang akan mengakibatkan Rendutan merupakan salah satu besarnya yang cukup penting dalam hal ada struktur. Dalam banyak hal, rendutan pada satu struktur balok dapat terjadi akibat beberapa sebab. Nah, ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu adanya beban luar atau beban kerja, kemudian ada temperatur, kesalahan dalam aplikasi, dan juga penurunan pada tumpuan. Nah, suatu struktur tidak boleh mengalami rendutan yang lebih besar dari suatu syarat rendutan izin maksimum. Struktur balok baja dalam memikul ban tetap memiliki batas rendutan izin sebesar bentang dibagi 2. Nah, untuk struktur yang terbuat dari material beton, rendutan yang berlebihan harus dicegah untuk menghindari retak pada penampang struktur. Analisis rendutan dilakukan dengan asumsi bahwa struktur terbuat dari material yang berperilaku elastitis linear. Nah, untuk aplikasi ya dari teori elastitis linear, di sini teori elastitis linear merupakan besar antara regangan dan tegangan pada syarat penampang dari suatu frame atau balok dalam hal ini, dimana di situ diketahui bahwa untuk epsilon atau regangan itu didapatkan dari turunan pertama dari penampang ke atas ya, dari arah sumbu Y. Nah, kemudian nilai ds ini sama dengan dx, itu jarak antara titik tertentu yang ditinjau ya, sehingga bisa diturunkan lagi bahwa epsilon itu sama dengan R min Y dikali D theta dikurang R D theta dibagi R dikali D theta, atau super R sama dengan min epsilon Y, epsilon min epsilon per Y. Nah, ini merupakan hukum Hooke di mana epsilon sama dengan tegangan dibagi elastisitas dari material, dan berdasarkan persamaan tegangan lentur, nilai tegangan sama dengan min M momen dikali Y jarak serat atas ke titik yang ditinjau dibagi I atau inersia, sehingga super R sama dengan M dikali M super R sama dengan M per EI. Nah, hasil kali EI dikenal dengan istilah kekalahan lentur, karena turunan dari X itu adalah R dikali D theta, maka dapat ditemukan hubungan antara D theta per dx sama dengan M per E dikali E. Nah, untuk lanjutan kecil atau small displacement dapat dituliskan pula bahwa theta sama dengan dy per dx, sehingga d theta per dx sama dengan d dikali dy per dx ya, atau d kuadrat y per dx kuadrat, atau ini merupakan rumus turunan kedua ya, turunan parsial kedua. Gabungkan dua persamaan tersebut, maka diperoleh hubungan antara rendutan balok dengan momen lentur d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan mx per ei.
Nah, untuk metode integrasi ganda atau double integration, metode ini didasarkan pada persamaan hubungan antara lembutan balok dan momen lentur, yaitu daya per dx sama dengan theta, di mana d theta sekar dx sama dengan m per e dikali i. Selanjutnya, dengan mengintegrasikan persamaan tersebut, yaitu d theta per dx sama dengan m per e dikali i, maka kita sama dengan daya per dx sama dengan integral dari m per ei dikali x, ya. X maksudnya hasil dari integrasi plus C1. Nah, persamaan lanjutan balok diperoleh dari hasil integrasi. Jadi setelah ada integrasi yang pertama tadi yang didapatkan nilai theta sama dengan integral m x per ei plus C1, ini kemudian dilanjutkan integrasi kedua atau double integrationnya, yaitu untuk mendapatkan persamaan lanjutan balok, ya, yaitu mx per ei plus C1 kali x plus C2. Nah, C1 dan C2 adalah konstan hasil dari integrasi. Nah, kemudian momen terhadap X ini adalah persamaan untuk momen lentur pada tiap titik dari balok yang ditinjau jaraknya, ya. Nah, nilai konstanta C1 dan C2 yang merupakan konstanta integrasi dapat dicari dengan menerapkan kondisi batas yang ada. Jadi C1, C2 kondisi batasnya dengan integrasi kurva elastik dari balok dalam gambar berikut, serta tentukan besarnya lanjutan di titik 2. Titik ini, ya, maksudnya ujung. Titik satunya di tumpuan, titik 2 di sini. Nah, berdasarkan rumus dari momen yang ada pada struktur kamera itu, momen sama dengan gaya dikali lengan atau jarak, ya. Kalau momen secara fisika itu gaya dikali lengan atau gaya dikali jarak, dimana gayanya berupa beban, ya, P, sehingga momennya sama dengan P dikali L. Kemudian kalau misalnya berlawanan dengan arah jarumnya min P kali L min X. Secara ini, ya, kalau besar arah kan positif, ya, momennya. Nah, karena ini berlawanan arah berarti min. Kemudian substitusi pada ekspresi sama min P dikali L PL plus PX. Nah, kemudian integrasikan persamaan yang pertama tadi menjadi min PLX plus PX plus C1. Ini batas kondisinya atau kondisi batas conditionnya atau kondisi batasnya, yaitu dari pada X sama dengan 0 pada X sama dengan 0. Nanti limitnya, maka diperoleh nilai PI sama dengan min PLX plus setengah PX per 2. Nah, kemudian integrasikan kembali untuk mendapatkan persamaan lanjutan, ya. Double integration yang kedua. Nah, dengan cara yang sama, yaitu kondisi batas atau boundary kondisinya C2 sama dengan 0, sehingga mendapatkan persamaan untuk lanjutan, yaitu sebesar setengah PL kali X kuadrat tambah PX pangkat 3 per 6. Nah, pada titik 2, yaitu pada jarak X sama dengan L, besar lanjutan di titik 2 adalah, yaitu kita tinggal substitusikan nilai X yang menjadi nilai L, yaitu min PL pangkat 3 per 3 EI. Dan negatif mengindikasikan bahwa lanjutan yang terjadi adalah ke arah bawah atau ke arah sebelumnya negatif. Metode yang kedua menentukan persamaan kurva elastis dari
balok tertumpu sederhana dalam gambar ya. Gunakan dua set koordinat X1 dan X2 untuk menentukan kondisi batasnya. Nah, ini untuk mendapat nilai M1 ya. M1 berarti kita harus mencari persamaan sigma M90 untuk reaksi perletakan di titik A dan titik B. Kemudian didapatkan kondisi-kondisi untuk Y1 sama dengan 0, X1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 0, dan X2 sama dengan 0. Kemudian didapatkan untuk X1 lebih dari sama dengan 0 dan lebih kecil dari A ya maksudnya. Nilainya yaitu PB per 6E dikali S1 pangkat 3 min L kuadrat min B kuadrat kali X1. Nah, nilai X ini bisa di substitusikan atau dirubah berdasarkan nilai X yang akan kita tinjau untuk ledutannya atau deteksinya. Begitu juga di persamaan Y2 ya. Kemudian untuk contoh yang ketiga, yaitu suatu balok cantilever seperti gambar ya, dengan bebannya yaitu 10 kN masing-masing ya, P1 dan P2 atau P1 dan P2. Kemudian diketahui untuk nilai EI-nya 75.600 km persegi. Ini menghitung ledutan yang terjadi pada titik B dan C serta menghitung sudut rotasi pada titik B dan C. Nah, untuk momen X sama dengan 20 dikali X min 60 diatur del X min 2. Suku X min 2 akan bernilai sama dengan 0 apabila X-nya lebih kecil dari 2. Nah, kemudian selanjutnya yaitu menghitung integrasi yang pertama, yaitu 20x min 60 dikurang 10 dikali x min 2 diintegrasikan menjadi 10 dikali x kuadrat min 60x min 5 dikali x min 2 kuadrat plus C1. Kemudian selanjutnya mengintegrasikan persamaan kedua ya, jadi diintegrasikan persamaan yang pertama hasil integral menjadi double integration. Setelah itu menentukan kondisi batas atau boundary conditionnya, Y sama dengan 0 dan X sama dengan 0, hingga dapatkan persamaan untuk ledutannya untuk mencari ledutan di titik B dan C yang ditinjau ya. Kita mencari sudut rotasi pada titik C dan titik B. Nah, ini contoh untuk ledutan ya titik B, yaitu menggunakan persamaan yang terakhir hasil dari double integration, menentukan sudut rotasi theta di titik B dan C menggunakan persamaan yang pertama hasil integrasi pertama. Materi saja mengenai luar ya, atau energi atau kerja dari suatu sektor. Nah, prinsipnya di konservasi energi atau conservation of energy prinsipal ini yaitu merupakan akibat seluruh gaya luar yang bekerja pada sebuah struktur yang bisa disebut dengan external force atau gaya luar yang menyebabkan terjadinya gaya dalam pada seluruh atau internal work or strain energy. Nah, seiring dengan deformasi yang terjadi pada struktur, maka bisa dirumuskan bahwa gaya luar itu sama dengan gaya dalam. Apabila tegangan yang terjadi tidak melebihi batas elastis material tersebut, elastic strain energy atau ledutan akibat gaya dalam akan mengembalikan bentuk struktur ke tahap awal sebelum terjadinya pembebanan atau akibat adanya external force. Jika gaya-gaya luar yang bekerja dihilangkan, jadi gaya dalam akan mengembalikan bentuk seperti semula ya, sebelum adanya gaya luar tadi. Yang ini adalah external work, kerja akibat beban luar ya,
pada axial force, di mana untuk mendapatkan nilai gaya luar itu didapatkan dari integral dari gaya terhadap dihitung berdasarkan pertambahan pemanjangan ya, pertambahan panjang atau deviasi atau delta yang diakibatkan berdasarkan pertambahan panjang delta itu. Nah, sehingga didapatkan untuk hasilnya untuk gaya luar sama dengan setengah kali P kali delta. Ini merupakan kerja yang dilakukan oleh gaya luar sebesar P. Nah, kemudian ada external work untuk bending moment. Nah, untuk bending moment sendiri ini sama seperti tadi aksial ya. Di situ ada gaya luar atau gaya eksternal work ya, external energy yang diterima oleh frame atau batang pada satu struktur dan dapat dihitung untuk bending momennya terhadap adanya perbedaan deviasi juga sama dari posisi atau rotasi yang dilakukan oleh momen ya akibat gaya luar tadi, sehingga kerja yang dilakukan oleh gaya tersebut mendapatkan atau menghasilkan momen atau gaya eksternal sebesar setengah M dikali theta. Hasilnya sama seperti pada untuk eksternal pada batang aksial tadi ya. Nah, kemudian ada strain energy untuk action force. Gaya P yang bekerja pada sebuah bar atau batang seperti yang terlihat di gambar dikonversikan menjadi strain energy menyebabkan pertambahan panjang pada batang sebesar delta dan timbulnya tegangan sebesar sigma. Mengingat hukum Hooke yaitu sigma sama dengan elastisitas dikali regangan, maka persamaan diferensi dapat dituliskan menjadi delta sama dengan P dikali L per A dikali E. Nah, dari persamaan 4 ini jika disimulasikan ke dalam persamaan 2, maka didapatkan formula untuk energi tegangan yang tersimpan dalam satu bar atau frame ya, yaitu internal ya maksudnya sama dengan P kuadrat dikali L per 2 kali A dikali E. Untuk strain energi pada bending moment berdasarkan gambar balok simpel bumi ini dapat diketahui bahwa bending moment dapat dicari menggunakan akibat dari rotasi yang diakibatkan oleh beban sebesar P tadi ya dan beban merata misalnya, itu diakibatkan oleh per EI atau turunannya, sehingga nanti turunan dari rumus atau formula d theta sama dengan m per i df ini sebenarnya setengah m dikali d theta atau m kuadrat per 2 i, karena d theta sama dengan m per i ya. Nah, untuk energi regangan yang tersimpan pada balok yaitu sebesar m kuadrat per 2 i dx atau m kuadrat per l, m kuadrat kali l per 2 i, karena jaraknya 0 sampai L ya, sehingga untuk variabelnya kan kalau bisa kita integrasikan. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk axial force akibat beban eksternal atau external work yaitu setengah dikali P kali delta. Kemudian ada internal work-nya untuk akibat beban P yaitu sebesar P kuadrat kali L per 2AE. Kemudian untuk bending momennya akibat beban eksternalnya itu sebesar setengah dikali M dikali theta. Dan untuk internal work-nya bending momennya sebesar M kuadrat kali L per 2EI. Nah, selanjutnya mengenai
teorema Castigliano. Castigliano ini seorang insinyur yang mengembangkan metode untuk menentukan definisi struktur dengan metode energi regangan ya. Jadi engineer Alberto Castigliano ya. Hidup pada tahun 1947 sampai 1954. Dia mendevelop method of determining the fraction of structure by strain energy method. Dan berdasarkan teoremanya, teorema turunan ya. Teorema turunan kerja internal dari deformasi ini penerapannya diperluas menjadi turunan untuk menentukan rotasi dan perpindahan relatif antara titik-titik dalam struktur dan untuk mempelajari balok kontur. Jadi theorem of derivative of integral itu diaplikasikan untuk mengkalkulasi atau menghitung perpindahan relatif dan titik-titik antara balok ya, balok. Nah, kemudian for linear elastic structure, the partial derivative of the strain energy with respect to an applied force dalam hal ini bisa dalam berpasangan ya, couple ini sama dengan hubungan antara perpindahan atau rotasi dalam rotasi yang gaya berpasangan sebanding dari parsial. Jadi untuk struktur elastis linier, turunan parsial dari energi regangan ini berhubungan dengan gaya yang diterapkan, bisa berpasangan atau bisa individual ya. Itu sama dengan perpindahan atau rotasi gaya yang berpasangan di sepanjang garis aksinya, atau bisa diformulasikan menjadi delta I sama dengan do U I per do P I. Ini internal untuk elastik linear, atau rotasi sama dengan do U per do M. Punya untuk tadi sebelumnya untuk energi ya, gaya internal. Gaya energi bar atau itu. Kemudian selanjutnya berdasarkan yang delta dan theta tadi bisa disebutkan dengan persamaan ya. Persamaan tadi disebutkan dalam persamaan 7. Persamaan 6 itu yang energi regangan yang bersama pada balok disebutkan ke dalam do U per do P. Nah, sehingga menghasilkan persamaan baru, yaitu delta atau beam deflection sama do per do P dikali dengan integral dari n kuadrat plus 2 sehingga didapatkan nomor baru yaitu n dikali do m per do P dan dx. Nah, itu untuk yang deltanya atau deflection. Kemudian untuk rotasinya itu satu di rotasi theta hendak dicari yang mendapatkan itu bisa digunakan substitusi antara rumus regangan dengan energi integral yang dikasihkan dengan beam deflection yang tadi. Yang diberikan theta sama dengan integral dari n dikali do m per do l parsial.
dikali dx per e. Nah, di sini keterangan dari simbol itu atau variabel tersebut yaitu delta merupakan external displacement of the point caused by the real force acting on the simple frame. Jadi delta merupakan perpindahan luar yang disebabkan oleh beban nyata atau beban yang bekerja pada balok atau rangkai atau frame. Kemudian P merupakan external force yang ya delta atau pertambahan panjang. Nah, untuk M sendiri merupakan momen internal pada balok atau rangka variabel X dan disebabkan oleh gaya P dan beban yang pada balok beban real. Kemudian M merupakan modulus of elastisitas pada material berhubungan pada balok ya. Kemudian nilai I sendiri merupakan momen inersia luas penumpang yang dihitung terhadap tubuh datar. Contohnya tentukan perpindahan ini tentukan perpindahan titik B dari balok yang disebutkan dengan gambar dengan diketahui nilai elastisitas 200 dan nilai inersianya 146 inersianya di sini sebuah gaya vertikal P ditempatkan pada balok kita titik P ya pada P, kemudian ada beban berada sebesar 12 Newton per meter. Di situ diambil dari sistem balok untuk internal momennya akan from the right side of the beam. Kemudian dari potongan tersebut didapatkan sehingga didapatkan untuk turunan parsial terhadap variabel P sama dengan min X, di mana turunan parsial itu rumusnya diturunkan terhadap variabel yang ada pada atau yang ditentukan di bawahnya. Misalnya ini persamaannya M, do M per do P maksudnya itu turunan persamaan M terhadap variabel P saja. Sehingga kalau misalnya persamaan atau variabel itu atau konstanta itu tidak memiliki variabel P, maka dianggap konstanta. Nah, ini min 6x kuadrat. Ini tidak mempunyai variabel P, ini dijadikan konstanta. Kalau misalnya konstanta diturunkan itu akan menjadi 0, sehingga 6x kuadrat jadi 0 ya. Sehingga Px diturunkan menjadi X ya. Nah, ini adalah untuk turunan parsial do M per do P dan X. Kemudian karena P sama dengan 0, jadi kalau misalnya persamaan M sama dengan 6x kuadrat min Px. Ini dikondisikan atau kondisi batasnya sama dengan 0 P-nya, maka nilai M sama dengan 6x kuadrat. Nah, berdasarkan teorema Castigliano, untuk bentukan titik P atau di ini ya, ujung frame atau bar atau ini tunjukkan levernya, delta B sama dengan integral dari M dikali do M per do P dikali dx per E dikali I sama dengan 0 sampai 10, L nya kan 10 ya, 10 meter dikali ini 6x kuadrat dikali min X. Jadi M nya itu adalah min 6x kuadrat, do M per do P itu min X ya. Ini hasil dari turunan parsial, dari turunan parsial. Jadi min 6x itu dari M, min X itu adalah do M per do P. Di per EI dibagi EI, EI nya diketahui ya sebesar ini tadi berapa tuh? Kalau ini E nya 200, I nya 500.
6. Nah, ini dihitung, ini dapatkan nilainya sebesar 0,150 meter. Ini adalah rendukan yang dibutuhkan dan beban P. Itu untuk tugas di minggu ini. Nomor 1, determine the slope at point B according berdasarkan gambar ya, jadi sama menentukan displacement yang didapatkan oleh beban tadi ya, 3 kN. Tapi di sini displacementnya atau titiknya di titik B di tengah, karena tadi kan di ujungnya. Nah, clue-nya karena kemiringan di titik B akan ditentukan, maka diperlukan adanya momen cocktail pada M akses yang diletakkan pada titik B. Kemudian nomor yang kedua yaitu sama seperti yang pertama tadi. Di sini ada clue external force besar P tadi 20 Nm. Ini perlu diperhatikan untuk menentukan nilai perpindahan dari ini. Yang tadi adalah bentuknya cantilever ini. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini ya. Untuk filenya sudah saya berikan ya, nanti bisa saja kan jika ada yang ditanyakan. Good.